Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati al-kurama, hafizakumullah. في هذه الفرصة أريد أن أكمل ما قد بينت لكم في جلستنا السابقة، في حلقتنا السابقة. أود أن أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بالتطبيق وأهميته في بناء مهارة الكلام. Pagi ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar pentingnya praktek dalam membangun kemampuan berbicara bil-lughatil arabiyyah. Juga sekaligus muskilahnya, muskilah yang ada di saat kita praktek itu. Ini ada pertanyaan pertama, kapan siswa itu sudah harus praktek? Apakah ada tahap-tahap tertentu di mana siswa harus praktek bahasa Arab? Yang kami alami di Ma'had Darul Lugha wad Da'wah, praktek itu sudah harus dimulai sejak awal. Ketika kita baru belajar bahasa Arab, itu sudah mulai. Kemarin sudah saya jelaskan tahapan-tahapan belajar bahasa Arab ya. Pertama, makharijul huruf, belajar makharijul huruf yang benar. Kedua, menghafal mufradat. Di saat kita sudah mulai menghafal mufradat, itu juga praktik dimulai. Loh, bagaimana caranya Ustadz? Kita kan belum bisa bahasa Arab. Nggak jadi masalah. Yang penting, saya ingat pesannya Abuya itu, yang kamu hafalkan, yang sudah kamu hafalkan, itu aja kamu ucapkan. Jadi misalnya hari pertama saya menghafal 3 kalimat, ana, anta, huwa, ya, ini aja. Dari mulai hari itu saya tidak boleh mengatakan saya tidak boleh mengatakan kamu atau dia. Harus mengatakan ana, anta, huwa. Misalnya Muhammad, anta tadi di mana? Atau orang lain menanyakan, anta tadi di mana? Saya jawab, ana tadi di kelas. Begitu. Jadi dari sejak hari pertama kita belajar, praktik sudah juga harus dimulai dengan cara mengucapkan apa-apa yang sudah kita hafalkan. Jadi nggak usah nunggu harus pinter bahasa Arab baru mulai, enggak. Karena praktik semacam ini di antara manfaatnya itu adalah menjaga agar hafalan kita tuh nggak hilang. Jadi menghafal bahasa Arab ini tidak seperti menghafal Al-Quran atau Alfiyah atau apa yang perlu takrir. Kalau hafalan Al-Quran atau kitab-kitab yang lain itu perlu takrir, tapi Arabia nggak perlu takrir. Arabia itu perlu praktek. Jadi harus dipraktek sehari-hari. Hafal sayyara misalnya, ya sudah, yang sayyara, ana butuh sayyara. Ustadz tadi naik sayyara, begitu. Jadi sekali lagi, murid sudah harus praktek sejak awal belajar bahasa Arab. Pertanyaan kedua, ya, bagaimana caranya kita praktek bahasa Arab kalau di lingkungan kita nggak ada orang yang berbahasa Arab? Nah, ini rupanya biasanya ini
di luar pesantren ya, atau pesantren tetapi di sana tidak diwajibkan bahasa Arab. Ada 1-2 anak pengen bisa bahasa Arab. Nah, jadi muskilahnya itu adalah lingkungan. Nah, jadi begini, lingkungan itu tidak harus banyak, enggak harus satu kamar, enggak harus satu pondok itu berbahasa Arab, enggak. 1-2 orang itu sudah bisa kita jadikan lingkungan. Jadi kalau antum belajar bahasa Arab, ingin belajar bahasa Arab, sementara yang di lingkungan tidak ada yang berbahasa Arab, ya sudah berbicara bahasa Arab dengan ustadznya aja. Nah, tiap ketemu ustadznya harus berbahasa Arab. Atau antum cari sendiri teman-teman, siapa tahu dapat 1 atau 2, ajak untuk saling berbahasa Arab setiap kali ngobrol dengan 1-2 anak, itu sudah menjadi lingkungan. Jadi ada cerita, satu Habib itu pernah cerita sama saya, dia itu bisa bahasa Arab bukan karena belajar. Ceritanya kata beliau, kakek saya itu nelpon beberapa teman-temannya mengatakan, kalau cucu saya ini datang ke kamu, tolong jangan bahasa Indonesia, ajak dia berbahasa Arab walaupun tidak paham. Ada 5 orang temannya itu setiap didatangi oleh si Habib ini nanyanya bahasa Arab. Akhirnya si Habib ini mau tidak mau juga mulai meniru-nirukan apa yang mereka ucapkan. Lama-lama bisa. Jadi ini lingkungan itu tidak harus banyak ya. 1, 2, 3 anak bisa kita jadikan lingkungan yang kecil untuk mempraktek bahasa Arab. Siapa tahu berkat usaha antum ini nanti akan tercipta di sana lingkungan Arabia. Jadi antum bukan mencari lingkungan, tetapi antum adalah pembuat lingkungan. Antum bukan golongan orang yang mencari kerja, tapi antum termasuk level orang yang menciptakan lapangan kerja. Itu kan luar biasa. Jadi semangat ya, jangan sampai kendor, jangan sampai putus asa gara-gara tidak ada lingkungan bahasa Arab. Asalkan antum punya keinginan yang kuat, insya Allah bisa. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ajak ustadznya, ajak beberapa teman untuk berbahasa Arab. Kalau nggak ada, udah ini manusia nggak ada lagi yang bisa berbahasa Arab, ya aja itu aja. Benda-benda mati, ajak berbahasa Arab. Ini jalan terakhirnya sudah. Resikonya ya dia tidak bisa jawab. Tapi daripada tidak berbahasa Arab, ya nggak apa-apa, kata sebagian orang begitu. Dia praktekkan dengan benda-benda mati. Dia anggap pohon pisang ini adalah temannya. Setiap dia duduk dekatnya, dia berbahasa Arab. Memang kelihatannya agak gila gitu. Gila bahasa Arab. Tapi lama-lama alhamdulillah dia bisa berbahasa Arab. Walaupun hidup di luar pesantren. Pertanyaan ketiga, saya ingin praktek bahasa Arab tapi takut salah penggunaan dhamirnya. Memang dhamir ini masalah yang rumit dalam bahasa Arab. Paling rumit mungkin dhamir ini dalam bahasa Arab ya. Sampai ada pepatah, laulad dhamir la fahimal arabiyyatal hamir. Laulad dhamir la fahimal arabiyyatal hamir. Andaikan bukan karena dhamirnya, pasti binatang pun paham bahasa Arab. Artinya yang bikin bahasa Arab itu rumit, itu dhamirnya. Sehingga banyak orang yang putus asa dan gagal di dalam belajar bahasa Arab gara-gara dhamir. Kami di Darul Lugha dahulu, Habib Hasan itu tidak menekankan orang berbahasa Arab harus benar semuanya, enggak. Terutama bagi pemula. Pemula itu hanya didorong oleh beliau untuk berbahasa Arab. Mau benar mau salah itu urusan lain. Jadi saya pernah lihat melihat ada satu teman itu ketika
berbicara dengan Habib Hasan Baharun rahimahullah, dia mengatakan, ana ya Ustadz yurid yasta'din, ana yurid yasta'din. Ini kan salah besar, salah jelas ini. Tapi apa reaksi Habib Hasan? Beliau itu menjawab dan tidak menyalahkan. Jadi beliau itu bersikap seolah-olah anak itu nggak salah. Inilah contoh bagaimana kita sebagai seorang muallim, bahwa tugas kita kalau mengajar pemula itu bukan membenarkan kesalahan, karena mereka pasti salah. Tapi tugas kita adalah memompa semangat mereka, menumbuhkan keberanian mereka untuk berbahasa Arab. Masalah salah itu nanti bisa diperbaiki sambil jalan lah. Jadi sekali lagi, jangan takut untuk berbahasa Arab gara-gara dhamir. Buatlah bahasa Arab itu seperti bahasa Indonesia. Nggak apa-apa antum mengatakan ana ya'kul atau huwa ta'kul, terserah. Yang penting kata Habib Hasan itu pendengarnya itu paham. Itu aja. Yang penting pendengar itu paham maksud omonganmu. Al-muhim as-sami' yafham kalamak, ini maksudak. Khalas ini. Jadi ini untuk pemula jangan disibukkan dengan ini dan itu. Ingat, target kita untuk pemula adalah bagaimana mereka berani dan semangat berbahasa Arab. Oleh karena itu jangan banyak-banyak disalahkan. Dan untuk pemula juga, jadi tolong dhamir ini jangan dijadikan beban ya. Kalau memang menurut antum berat, sudah tinggalkan dhamir, ngomong apa adanya sudah, kayak berbahasa Indonesia. Sambil belajar tentunya, sambil belajar meningkatkan kemampuan, insya Allah nanti lama-lama antum berbicara dengan benar. Itu yang kami alami. Saya juga dulu berbahasa Arab, mungkin kalau di tayang ulang ketawa semua dengan bahasa Arab saya. Mungkin compang-camping begitu, tapi alhamdulillah kita tidak pernah disalahkan gara-gara dhamir dan ini dan itunya, enggak. Pertanyaan berikutnya, saat saya berbahasa Arab kadang diketawain atau diejek, lo sok Arab kah, ini dan itu, sok pinter dan lain sebagainya. Gimana menyikapinya itu? Begini, setiap orang yang berbuat kebaikan itu pasti ada yang mengejeknya. Ingat itu ya. Setiap orang yang berbuat baik itu tidak luput dari ejekan dan tertawaan. Ingat kan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ejekan. Jadi ejekan itu jangan dijadikan penghalang. Ejekan itu jangan membuat antum putus asa. Sebab kalau antum putus asa, antum berhenti, maka orang yang mengejek itu akan tertawa karena dia berhasil memutus amal kebaikan antum. Jadi sikap kita bagaimana? Jadikan ejekan itu sebagai pelecut. Jadikan ejekan itu sebagai penyemangat. Oke, hari ini Anda mengejek saya. Tidak apa-apa. Saya akan tetap berusaha dan berusaha. Suatu saat nanti ketika saya sudah alim, ketika saya sudah pandai bahasa Arab, kamu akan terkagum-kagum, kamu akan membawa anak kamu untuk belajar kepada saya. Harus begitu. Tidak apa-apa hari ini kita diejek, tapi esok kita akan ada di atas. Kita akan menjadi guru anak-anaknya orang itu tadi. Demikian ya. Jadi jangan mundur karena ejekan. Pertanyaan yang kelima, kadang-kadang ada rasa pesimis ya, karena di lingkungan saya nggak ada orang yang berbahasa Arab, atau nggak ada
orang Arab asli yang bisa dijadikan contoh. Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kalau di lingkungan kamu tidak ada orang yang bisa berbahasa Arab, ya kamu harus berusaha untuk mencari 1-2 anak yang bisa dijadikan partner. Minimal ustadz kamu yang kamu ajak untuk berbahasa Arab. Kan tidak mungkin belajar bahasa Arab sendiri, pasti ada ustadznya. Nah, ustadz itu kamu ajak untuk menjadi partner berbahasa Arab. Guru atau orang Arab asli itu ya itu enggak jamin kita bisa bahasa Arab, enggak. Keberhasilan seseorang belajar bahasa Arab itu ditentukan oleh keinginan dirinya sendiri. Banyak, bahkan orang kembali dari Arab enggak bisa bahasa Arab tuh banyak saya temukan. Belajar di Arab, di Mesir, di Yaman atau di mana, ada sebagiannya nggak bisa bahasa Arab. Bukan semuanya, sebagiannya ada yang bisa. Kenapa dia itu nggak bisa bahasa Arab walaupun sudah bertahun-tahun di sana? Karena dia tidak ingin bisa, tidak ingin berbahasa Arab. Saya juga begitu. Saya ini bertahun-tahun di Jawa, tapi sampai hari ini nggak bisa bahasa Jawa. Karena saya tidak pernah mempraktikkan bahasa Jawa dan tidak ingin bisa dan tidak ingin berusaha gitu. Nah, tapi ya sekali lagi, kalau di lingkungan tidak ada orang Arab aslinya atau orang yang bisa berbahasa Arab, minimal antum mengajak kalau ketemu ustadznya harus berbahasa Arab antum. Antum yang mengajak ustadznya untuk berbahasa Arab, atau kalau antum ustadz ajak muridnya untuk berbahasa Arab. Nah, yang keenam, ini bingung katanya, bingung karena banyaknya buku-buku bahasa Arab ya. Ya alhamdulillah kita di Indonesia ini kebanjiran ya, kebanjiran ulama, kebanjiran asatidzah luar biasa. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka banyak menghasilkan karya-karya termasuk di bidang belajar bahasa Arab ini. Untuk kami yang di Darul Lugha, saya akan bercerita yang di Darul Lugha aja. Kami itu menggunakan 3 kitab aja, atau lebih kalau kita ringkas lagi menjadi 2 kitab. Yang pertama kitab Qamus Asriyah, yang kedua kitab Muhawarah. Biasanya pemula itu kita berikan mufradat dari Kamus Asriyah aja dulu, dari Kamus Asriyah. Baru setelah itu kita ajari mereka belajar Muhawarah. Begitu ya. Ini kalau di Darul Lugha. Kalau antum di luar, antum bebas memilih 1 dari sekian banyak. 1 aja, jangan banyak-banyak. 1 selesaikan, baru pindah ke yang lain. Jangan sampai 1 belum selesai udah pindah ke yang lain, itu sulit, nanti tambah bingung. Ambil 1, itu aja, tekuni, kuasai 1 kitab, baru kalau masih kurang pindah cari kitab yang lebih lengkap. Begitu aja. Jadi ini saja pagi ini yang bisa saya sampaikan. Jawaban-jawaban ini lebih kurangnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.